أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan siang Bapak-bapak, Ibu-ibu? Saya tidak pernah makan siang karena siang tidak bisa dimakan memang. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum mulai, mari kita berdoa ikuti bacaan saya di surah Al-Baqarah ayat 32 yang selalu saya ajarkan kepada murid-murid yang ingin belajar Al-Quran untuk membaca ayat ini dulu sebagai wasilah agar ilmu Al-Quran bisa masuk ke dalam hati kita. Surah Al-Baqarah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita baca 2 kali lagi supaya genap 3 kali dan mantap di hati ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sudah hafal? Subhanaka la ilma lana. Ulangi lagi. Artinya, Maha Suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu sama sekali. Subhanaka la ilma lana. Itu penggalan pertama, sudah hafal ya? Subhanaka la ilma lana. Sudah hafal? Illa ma 'allamtana. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami, yakni Al-Quran ini. Kita enggak punya ilmu apa-apa kecuali Allah yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat buat hidup kita maksudnya. Karena hari ini kita akan belajar sebuah ilmu yang sangat penting, maka saya ingin mulai dengan membaca doa ini dulu. Tasbih ini dulu. Illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah yang maha mengetahui, lagi maha mengetahui hikmah di balik segala sesuatu. Hakim. Innaka antal alimul hakim. Oke, sudah hafal? Kita baca dari awal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini doa pertama, mudah-mudahan ilmu yang akan kita peroleh ini penuh berkah. Coba sambil kenalan kiri kanannya, yang satu membaca, yang satu mendengarkan. Sudah betul enggak hafalannya? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Silakan disetorin hafalannya ke tetangganya. Setorkan hafalannya kepada tetangganya. Yang satu membaca, satu mendengar. Bapak-bapak malu-malu nih atau belum hafal?
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, saya mau kasih doa yang kedua. Insyaallah sudah hafal semua. Doa ini kita baca, mudah-mudahan diberikan percepatan untuk bisa memahami Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Udah sampai situ saja, karena otomatis Allah akan merezekikan kefahaman. Cuma guru TK biasanya menambah warzuqni fahma. Kalau di ayat Al-Quran cukup Rabbi zidni ilma, sama-sama Rabbi zidni ilma. Baik. Selanjutnya, berikan fikiran yang paling segar, hati yang paling khusyuk, dan badan yang paling optimal untuk mendapat ilmu pada hari ini. Baik, tema kita pada hari ini saya ambil dari surah Al-Anfal ayat 24. Al-Anfal ayat 24. Al-Quran sebagai jalan hidup. Sebelumnya, saya ingin tekankan dulu apa yang dimaksud dengan hidup dan apa yang disebut dengan mati. Kalau hidup dalam pengertian fisik, the beginning of life, permulaan hidup itu adalah ketika bertemunya ovum dengan sperma. Itu sudah dianggap permulaan hidup. Aborsi sebelum 4 bulan sebelum ditiupkan ruh di dalam Islam sama dengan membunuh janin. Aborsi sebelum 120 hari sebelum ditiupkan ruh haram hukumnya. Maka beberapa praktik KB bisa haram hukumnya jika yang dimaksud dalam KB adalah menghancurkan ovum dan sperma yang sudah berproses fertilisasi atau pembuahan itu, atau yang sudah melakukan pembuahan itu dilarang nempel di rahim ibu, itu juga dianggap pembunuhan kalau bicara pembunuhan secara fisik. Kapan orang disebut mati secara fisik? Di dalam Islam disepakati bahwa ketika organ-organ penting tubuh seperti jantung, hati, paru-paru, pernafasan tidak lagi berfungsi, seseorang dianggap sudah mati, begitu? Tidak. Kalau hanya sampai di situ, maka dokter bisa melakukan malpraktek. Artinya boleh diambil jantung orang, maksud saya, kalau hanya mati hanya sebatas batang otak. Saya ulangi, kalau hanya mati batang otak, tetapi organ tubuh jantungnya, hatinya masih berfungsi, itu sebetulnya belum dikatakan mati. Jadi saya ulangi, seseorang dikatakan mati di dalam Islam itu sama dengan ilmu medis, kalau organ-organ penting tubuh sudah tidak berfungsi lagi seperti jantung tadi, pernafasan, hati atau paru-paru. Kalau mati batang otak, orang hidup vegetatif, jadi tidak diharapkan lagi bisa hidup karena otaknya sudah rusak, batang otaknya sudah rusak. Dia tidak bisa lagi berinteraksi dengan lingkungan, belum dikatakan mati. Jadi tidak boleh dijual organ tubuhnya, tidak boleh didonasikan tubuhnya. Namun jika ukuran hidup hanyalah sebatas fisik saja,
Ini sama dengan kehidupan bangkai atau kehidupan hewan saja. Karenanya di dalam Islam, orang hidup dan mati ukurannya adakah Al-Quran di dalam hatinya. Ukuran orang itu sehat atau tidak sehat, berapa banyak Quran ada di dalam hatinya. Dilihat dari sini, sebetulnya banyak bangkai-bangkai berjalan, bekerja ke kantor, makan, minum, gajinya tinggi, bahkan bisa memimpin. Tapi sesungguhnya bangkai berjalan karena tidak ada Quran di dalam hatinya. Dia sesungguhnya adalah penduduk kuburan yang berkeliaran. Mudah-mudahan yang hadir di sini orang hidup semua. Boleh saya tahu berapa anggota santri Al-Falah yang hadir? Angkat tangan. Oke, berapa anggota Forsip yang datang? Angkat tangan. Alhamdulillah ada 10 orang. Yang bukan tergolong kedua-duanya boleh angkat tangan. Banyak juga. Baik. Mudah-mudahan yang hadir di sini adalah orang hidup yang ingin lebih hidup lagi. Jadi rokok itu sebetulnya menyesatkan iklannya. Agar hidup lebih hidup lagi, bohong besar itu. Jadi iklan paling munafik sebetulnya yang paling nampak itu iklan rokok. Jadi kalau masih ada orang muslim membenarkan rokok yang udah jelas-jelas membunuhmu itu, kalau kata Pujangga Taufik Ismail, saya ini dokter hewan. Saya merasa berkompeten untuk menjelaskan kenapa hewan babi itu diharamkan. Karena ada 17 racun yang bisa menyebabkan 17 penyakit atau kematian. Pada rokok ada 400 racun yang bisa menyebabkan 4.000 persoalan. Makanya kalau mengatakan rokok itu makruh, perlu dipertanyakan ilmu matematikanya. Kenapa yang 17 haram, yang 400 makruh? Nah, ini bercanda, jangan terlalu diambil serius. Jadi ada 4 manfaat rokok itu. Yang pertama, orangnya suka bangun malam karena susah tidur, banyak batuk. Gak usah diteruskin manfaatnya, ini cuma bercanda saja. Hanya saja saya ingin tekankan cara pandang ini penting sekali. Ya, cara pandang ini penting sekali. Banyak orang tidak merokok cepat mati, dan banyak orang merokok lambat matinya. Itu salah satu bentuk siksaan sebetulnya. Jangan dijadikan sebagai ukuran kesehatan. Sehingga dibiarkan, diberikan kesempatan untuk bertobat segera, malah bermaksiat yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup dan mati ukurannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul. Kekecilan, ya saya perbesar karena pesertanya banyak anak muda di sini. Sudah jelas ya, yang di belakang kelihatan nggak Pak ayatnya? Udah besar? Cukup? Yang di belakang cukup? Cukup. Ibu-ibu cukup? Pasti kurang yang di belakang itu. Ya diizinkan yang sepuh-sepuh boleh nyender di belakang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Jadi yang diseru di sini, dipanggil di sini orang-orang beriman yang ada di ruangan ini, insya Allah. Ya Allah, semoga orang-orang yang di ruangan ini adalah orang-orang yang Engkau anugerahkan keimanan yang berasal dari sisimu. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, baik, pertanyaannya di sini, Rasul menyeru kemana? Menyeru kepada apa? Kepada kehidupan. Istajibu, taatlah jika diseru oleh Allah dan Rasulnya. Diseru kemana? Supaya jadi orang hidup. Jangan berlama-lama jadi orang mati atau sekarat. Tadi kan saya katakan banyak di muka bumi ini sebetulnya penduduk kuburan berkeliaran. Tahu Dracula, vampir, alien gitu kira-kira, mumi. Di dunia ini banyak mumi-mumi tapi cantik, ganteng, kaya raya, punya jabatan, status sosial tinggi yang juga dihormati oleh sesama mumi dan Dracula. Pada hakikatnya mereka tidak ada nyawanya, tidak ada ruhnya, tidak ada kehidupan pada dirinya. Bangkai-bangkai berjalan. Lalu dia bekerja untuk apa, Ustadz? Supaya dirinya, badannya ini bisa menggemukkan cacing-cacing tanah di kuburan. Bekerja keras, mencari hidup di dunia ini, tapi bukan kehidupan yang diserukan oleh Rasul. Sebetulnya hanya membuat tubuhnya, badannya ini untuk jadi kompos saja, kira-kira begitu. Seperti daun-daun kering yang jatuh di malam hari di pedalaman hutan. Seperti hewan yang mati kurus kering direnggut penyakit. Kira-kira apa fungsi badan orang ini bagi tanah? Ya hanya kompos saja. Naudzubillah min dzalik. Jadi di sini kita diperintahkan untuk menyambut seruan Rasul. Seruan menuju kemana? Yuhyikum, kepada kehidupan. Lanjut. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tetap dalam kehidupan yang sesungguhnya. Yahulu al-mar'a bainal mu'min wal kufur wa bainal kafir wal iman. Begitu bahasa ringkas dalam tafsir As-Sa'di. Allah yang membatasi antara seseorang dengan kolbunya. Seakan-akan orang itu tidak punya hati. Ibu-ibu pernah marah kalau ibu lagi marah sama lakinya. Itu laki saya seperti tidak punya hati gitu kira-kira.
Ya, banyak orang yang hidup tapi hatinya mati. Ini yang disebut dengan kehidupan. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Antara dia yang mukmin dengan kalbunya itu ditutup oleh Allah sehingga kekufuran tidak bisa masuk. Sementara yang kafir tidak bisa masuk iman ke dalam hatinya. Terhalang. Karenanya dalam tafsir kalau membaca ayat ini cepat berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sama-sama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mau ditambah lewat hadis yang lain juga boleh, ya musarrifal qulub, isrif qalbi ila ta'atik. Ya muqallibal qulub, isrif qalbi ila ta'atik. Bedanya yang pertama dengan yang kedua apa? Yang pertama, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik, teguhkan kalbu kami agar senantiasa dalam agamamu. Wahai yang membolak-balikan hati, yang menjungkir balikan hati, arahkan hatiku agar selalu taat kepadamu. Satu hari ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau masih meragukan keimanan kami? Ya Rasulullah, apakah engkau masih mengkhawatirkan ketaatan kami? Bukankah kami ini santri-santri Al-Falah? Bukankah kami ini orang-orang yang suka mengaji? Iya, kata Rasulullah. Bahkan itu yang lagi duduk di depan, yang lagi ngajar ngaji pun kata Rasulullah, aku khawatirkan dia itu sebetulnya. Keimanan dan ketaatannya, saya sendiri terlalu riskan berposisi untuk selalu bisa istiqamah. Kenapa? Lalu Rasulullah mengatakan, qulubul ibad baina asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Karena hatinya orang-orang yang hidup di dunia ini sebetulnya ada di ujung jemarinya Ar-Rahman yang bisa dijungkir balikan kapan saja dia suka. Pagi beriman, sore kafir lagi. Sore beriman, paginya kafir lagi. Kok bisa? Gara-gara apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang-orang yang jungkir balik hidupnya ini, keimanannya, karena sering menjual agamanya untuk dunianya yang sedikit itu. Kita banyak lihat dalam kehidupan sehari-hari. Diri kita lah, gak usah cari orang lain. Kadang-kadang cuma gara-gara kurang duit, mau bermain-main dengan yang haram. Hanya gara-gara kena musibah sedikit, kemudian seperti orang tidak beriman kepada Allah cara marahnya. Innalillahi wa na'udzubillah min dzalik. Baik. Kita lanjut. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ini kita nih dengan semua kehidupan kita dan pekerjaan kita ini nanti harus berhadapan-hadapan dengan Allah. Itu mata dipakai apa? Itu telinga digunakan untuk mendengarkan apa? Alhamdulillah ibu-ibu di sini masih muda sudah rajin mengaji. Saya terus terang punya keluarga. Entah mudanya kemana, nanti pas sudah tua, pendengarannya mulai kurang, matanya sudah mulai susah melihat Quran, baru sadar. Tapi cuma bisa bilang begini, nak Bahtiar, sebetulnya ibu mau mengaji, tapi malu karena pendengaran sudah enggak jelas lagi. Naudzubillah min dzalik.
Nih mumpung lututnya masih bagus, udah banyak orang-orang mau ngaji ke Masjid Al-Falah, nggak bisa ngaji karena nggak bisa pakai kursi roda. Kakinya nggak kuat lagi untuk memanjat 3-4 anak tangga. Nanti ditanya oleh Allah, dipakai apa itu lututnya? Masya Allah, Bapak Ibu yang duduk di sini sekarang sedang bersedekah dengan 360 persendiannya agar bisa mendapatkan ilmu yang menghidupkan hati kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini semua nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tafsir tentang da'akum lima yuhyikum. Apa sih yang dimaksud seruan Rasul yang membuat kita hidup itu apa, Ustaz? Ada yang mengatakan al-haqqu, kebenaran absolut. Ya, Al-Quran ini tafsirnya adalah Al-Quran. Jadi yang bisa membuatmu hidup itu adalah Al-Quran dengan hidup yang sesungguhnya. Bukan hidup seperti hewan, bukan hidup seperti setan, bukan hidup seperti iblis yang sekarang di Indonesia ini sudah mulai dirubah orang Indonesia supaya seperti setan cara hidupnya, bertuhan tapi tidak berketuhanan. Mau mengakui adanya Tuhan, tidak mau pakai aturan Tuhan, tidak mau ketuhanan yang Maha Esa, ditutup ke yang Maha Esa, hanya ketuhanan saja. Mau Tuhan kerbau, Tuhan pohon, Tuhan tembok, Tuhan batu, pokoknya bertuhan. Sehingga apa agamanya, yang penting ada Tuhannya, diterima saja oleh Departemen Agama. Kok saya jadi sewot begini ya? Indonesia ini bukan bangsa iblis. Iblis itu kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia bilang, Allah. Itu iblis. Bertuhan atau tidak? Tapi apakah dia berketuhanan kepada yang Maha Esa? Tidak. Dia tidak mau pakai aturan Tuhannya. Liberal, sekuler, PKI. Komunisme lagi bangkit lagi di Indonesia. Sekarang udaranya cocok buat mereka. Mati ditelan oleh sekularisme dan liberalisme. Saya perhatikan tingkah pola RUU Pilkada, langsung atau tidak langsung. Mayoritas umat Islam, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Yang namanya orang kalau mengaku orang Islam itu, jika kalian berbeda pendapat, kembalikan urusanmu kemana? Ke Quran, bukan fikiranmu sendiri, ilmumu sendiri. Sekularisme, liberalisme saat ini ingin memisahkan antara agama dengan negara. Na'udzubillah. Tapi ngomong-ngomong, begitu juga adat istiadat nih kadang-kadang. Mau menikahkan anak, cari hari baik, hari tidak baik. Tapi tidak ke Allah, tidak ke Rasulnya. Padahal semua hari itu baik. Hari gini beli rumah, takut beli tusuk sate. Karena secara feng shui, inna lillahi wa inna ilaihi. Anak-anak kita masih percaya dengan perbintangan horoskop. Aries, aku Rabies. Virgo, pikiran lu bego. Apa ini semua? Kok masih percaya hal-hal yang membuat kamu mati? Amerika justru harus belajar pada orang Islam di Indonesia. Jangan orang Indonesia malah belajar sama orang Amerika dalam hal bertauhid. Baik. Jadi seruan Rasul itu adalah seruan kebenaran yang membuat kita hidup dalam kebenaran. Apa itu kebenarannya? Al-Haqqu adalah Al-Quran Al-Karim. Sebab kalau kita hidup dengan Al-Quran itu, yang kita lihat itu yang realistis. Kalau kita tidak hidup bersama Quran, hidup kita ini nggak realistis. Jadi kalau orang mati nggak keruan. Contoh. Ini apa nih?
Wah, saya lecek-lecek, saya ludahin, cuy. Saya pakai korek, saya ingusin, saya lempar ke tempat sampah, saya injak-injak. Kira-kira masih banyak yang mau? Walau sudah di dalam tempat sampah mau? Kenapa? Ada apanya? Ada nilai. Nilai apa? Nilai apa? Ini mungkin ilmu ekonominya ya. Ada nilai. Oke. Gara-gara nilai itulah kau sekolahkan anakmu agar bisa mendapatkan nilai itu. Kau habiskan umurmu untuk mendapatkan nilai itu. Waktu kamu bilang, untuk bisa beli rumah saya perlu mencicil 20 tahun. Itu artinya kau harus bayar dengan waktu 20 tahun hanya untuk mendapatkan rumah itu. Hati-hati. Wal asr innal insana lafi. Kau habiskan 20 tahun umurmu, waktumu. Jangan bilang 10 juta, 100 juta, 200 juta. Kau telah membayar dengan waktu 10 juta. Kalau saya tinggalkan di situ masih banyak rebutan enggak? Nah, sekarang kita balik yang kedua. Di sana ada pekerjaan yang mengorbankan nyawa. Ya. Ada pekerjaan yang mengorbankan nyawa, tapi tidak ada nilai itu, tapi ada nilai ridho Allah di situ. Tapi tidak ada nilai duit di situ. Hanya ada ridho Allah kira-kira. Ada yang mau? Ada yang mau? Contoh, saya keluar dari rumah. Kira-kira umumnya saya cari nilai yang mana? Nilai itu 100.000 atau nilai ridho Allah yang saya cari? Yang benar. Bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah ridhomu ya Allah. Ya Allah ridhomu ya Allah. Ridhomu. Allahumma inna nas'aluka ridhomu. Nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udzubika min sakhatika ya nar. Ridhomu ya Allah. Baik. Ustadz boleh nggak kalau kesini dulu kerja kemudian cari itu Ustadz? Insya Allah kalau sudah dapat itu otomatis dapat yang ini. Tapi ilmunya belum sampai ke sana karena yang dipelajari ilmu vampir, ilmu Dracula. Makanya susah diajak. Lau kana aradun qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Orang-orang ini semua nih kalau kamu ajak kepada perjalanan yang pendek dan jelas hasilnya, kalau perlu yang mentahnya, oh cepat dia mau. Lakin kalau diajak ke situ, baudat alaihimus syuqqah. Jauh, nggak kelihatan, nggak jelas, dan susah pula. Nah hari ini, supaya hidupnya tidak seperti vampir, kita coba menjadi hidupnya orang yang beriman, tapi orang-orang di sini sih kelihatannya dari wajahnya. Insya Allah orang-orang hidup di atas keimanan. Itu sudah terbukti bisa menjadi santri dan mau menjadi santri Al-Falah dengan seragamnya seperti ini. Saya bangga sekali. Insya Allah mudah-mudahan bisa husnul khatimah. Bisa husnul khatimah. Di akhir hayat kita mau ngapain lagi? Ya, habiskan umur untuk seperti ini insya Allah. Kalau Bapak Ibu menghabiskan waktu dengan cara seperti ini, nanti matinya juga dengan cara seperti ini. Apa yang dimaksud dengan da'akum lima yuhyikum? Para Rasul mengajak kamu agar kamu hidup. Hidup artinya di sini dengan al-Islam sehingga meninggalkan kekufuran. Oke, Ustadz, itu kami sudah tahu. Tapi masih bersifat makro. Sekarang kita melihat bagaimana hidup bersama Al-Quran atau Al-Quran sebagai jalan hidup. Saya ambil dari sebuah tadabbur yang bagus sekali beredar di publik
Dan kali ini saya akan coba jelaskan secara ringkas 4 jalan hidup bersama Al-Quran. Ya, 4 jalan hidup bersama Al-Quran. Nanti kita coba lihat. Yang pertama, begini poinnya. Kalau mencari rezeki dunia, itu cukup dengan berjalan biasa. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Itu poin pertama. Famshu. Jadi kalau mencari rezeki dunia, alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalanlah kamu di muka bumi dan makanlah dari rezekinya. Famshu, biasa aja kalau cari rezeki dunia. Ini panduan Al-Qur'an nih. Supaya nggak salah skala prioritas menentukan hidup. Kayak tadi gitu kan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka, tetapi hatinya ke sini. Jadi kalau cari dunia itu famshu, itu yang pertama. Berjalan biasa saja. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Tapi kalau menuju sholat harus sa'i. As-sa'i fas'au ila dzikrillah. Yang kedua, kalau menuju sholat harus as-sa'i fas'au. Sa'i itu apa artinya? Ya, berlari kecil gitu. Jadi lebih bersegera mana, sholat atau mencari rezeki dunia? Kayaknya enggak gitu deh hari-hari. Ini karena belum pakai Quran jalan hidupnya, ya. Atau mungkin ngajinya belum sampai sana. Oke. Yang ketiga, wasari'u ila magfiratin min rabbik wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Sebelumnya, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Yang ketiga, itu kalau menuju surga yang dimulai dengan ampunan Allah, itu harus berlomba. Dan dalam perlombaan itu biasanya ada yang mulai lemah, maka harus lebih cepat lagi. Wasari'u, berlari kencang. Wasari'u, bersegeralah lebih cepat lagi. Kalau mencari ampunan Allah untuk bisa masuk surga, itu yang ketiga. Jadi yang ketiga adalah wasari'u. Itu yang ketiga. Kalau mencari ampunan Allah untuk bisa masuk surga Allah, ini harus lebih cepat dari as-sa'i, adalah as-sur'ah. Cepat. Nah, yang keempat, kalau ingin Al-Quran dijadikan sebagai jalan hidup, ini agak berubah memang. Yang keempat, fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Berlari kencanglah menuju Allah. Fafirru ilallah. Oke, sebelum kita buka ayatnya satu-satu, saya simpulkan dulu. Jadi kalau mencari dunia apa? Famshu fi manakibiha. Kalau menuju salat, sa'i. Kalau menuju ampunan dan menuju surga, berlomba dan berlari. Kalau menuju Allah, fafirru, berlari kencang. Sudah jelas skala prioritasnya. Nah sekarang umumnya kalau kita selama ini mencari dunia bagaimana? Suruh tinggalin istri dan anak juga mau bertahun-tahun agar mendapatkan dunia. Itu karena jalan hidupnya tidak dengan. Kalau suruh sholat gimana? Biasa saja. Ini jungkir balik ke hidupnya nih. Iya. Terus kalau disuruh minta ampunan dan ke surga gimana? Misalnya disuruh sedekah nih, ada proyek di Masjid Al-Falah, ya, IDSF punya program, gimana? Karena di situ kalau kamu bersedekah nanti ada ampunan dan kamu bisa ke surganya Allah, gimana biasanya? Kurban, ya, ini ada kurban,
Kalau dalam negeri satu kambing 2,5 juta. Kalau luar negeri $400. Pilih yang mana biasanya? Untuk di Gaza, untuk di Suriah $400. Pilih yang mana biasanya? Ada yang lebih murah lagi enggak Ustadz? Oke, kalau sapi 17 juta, kalau unta 24 juta. Pilih yang mana biasanya? Tidak mau mendapatkan ampunan sebanyak bulu ontanya. Ah, ini bolak-balik kan? Kalau perlu beli sendiri kambingnya dan yang paling murah gitu. Terus kalau diseru kepada Allah, tinggalkan di situ tidak ada Allah. Memang ada duit, ada dolar, ada gengsi dunia, tapi di situ tidak ada Allah. Jabatannya tinggi, tapi di situ tidak ada Allah. Di sini tidak ada duitnya dan ada kematian resikonya, tapi ada Allah. Pilih yang mana? Kalau pilih Allahnya kira-kira secepat apa? Nah, ini problem. Karena mungkin bukan menjadikan Quran sebagai jalan hidup. Jadi kalau ingin menjadikan Quran sebagai jalan hidup, pertanyaannya sekarang adalah saya acak. Sebutkan ayatnya, kata-kata kunci saja. Apakah fas'au, apakah fafirru, apakah wasari'u, ataukah famshu? Jawab ya. Mencari ampunan Allah biar masuk surga. Wasari'u. Mencari dunia. Famshu fi manakibiha. Menuju Allah. Fafirru. Salat. Fas'au. Sa'i. Oke, untuk lebih matang kita lihat sekarang ayatnya. Ini jalan hidup menurut Al-Quran, bagaimana upaya-upaya yang harus kita lakukan. Kita coba surah Al-Mulk ayat 15. Surah 67 ayat 15. Supaya pulang dari sini nanti sudah dapat ilmu skala prioritas, termasuk ke anak-anak diajarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Sama-sama. Oke, di sini ada kata famshu. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu zalulan. Zalulan sebetulnya kalau dalam tafsir mudah bagi kamu untuk menjalaninya, tetapi kalau dari kata-kata zalul itu sudah dihinakan buat kamu. Dialah yang menjadikan bumi itu hina buat kamu, rendah buat kamu, sehingga mudah bagi kamu untuk mengeksploitasinya, untuk memanfaatkannya. Oke. Jadi status bumi ini di sini oleh Allah di hadapan orang beriman bagaimana?
rendah. Sudah dimudahkan. Ini status bumi. Oke, ini jangan salah ilmu nih. Kalau salah ilmu buminya, salah pula nanti memandang dunianya. Ini falsafah ilmu bumi di dalam Al-Quran, falsafahnya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Dialah yang menjadikan bumi itu hina sehingga mudah bagi kamu untuk mengeksploitasinya. Famshu masyayamshi. Maka berjalanlah. Jalan aja, nggak usah lari-lari. Karena rezeki kamu tuh sudah disiapkan. Famshu, berjalanlah fi manakibiha, di segala penjurunya. Pergi, silahkan cari rezeki di mana saja, di dalam negeri, di luar negeri, jalan. Tapi ada yang menarik di sini. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Min litab'id di sini. Min menunjukkan sebagian dari rezekinya, jangan dimakan semua. Coba tunjukkan kepada saya ayat yang memerintahkan kita cari rezeki. Ada? Sebutkan satu ayat di dalam Al-Quran kita diperintahkan cari rezeki. Tantangannya begini, saya belum menemukan ayat yang memerintahkan kita cari rezeki. Demi Allah, saya bodoh, saya belum tahu ayatnya. Ada yang bisa bantu saya? Kita diperintahkan cari rezeki. Sampai hari ini status saya mengatakan tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang perintahkan kita cari rezeki. Dengan kebodohan saya, hari ini statusnya baru sampai di situ ilmu saya. Ada yang bisa bantu saya dengan ilmunya? Bahwa kita diperintahkan cari rezeki? Angkat tangan. Ya. Al-Qasas, yang mana? Sebetulnya. Baik, saya belum mendapatkan tafsir yang tepat tentang itu. Maka pertanyaannya, cari ayat yang menunjukkan bahwa kita disuruh cari rezeki. Karena umumnya ayat-ayat tentang rezeki itu kebanyakan makan langsung. Sementara ibtigha fadlillah itu cari tambahan bonus dari modal rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, siapa yang pagi hari sebelum berangkat ke kantor cari oksigen dulu untuk bisa bernafas? Siapa? Yang pagi hari kekurangan oksigen satu keluarga karena nggak cukup untuk keluarganya hari itu oksigen. Siapa yang pagi harinya sebelum bekerja perlu mencari dulu ultraviolet UV dari matahari? Apakah ada yang perlu mengeraskan jalan dulu untuk bisa berjalan ke kantor? Siapa yang ikut mengatur tekanan ban mobilnya padahal faktor kecelakaan paling tinggi di jalan raya adalah pecah ban? Siapa yang ikut mengatur tekanan ban angin Anda? Tidak ada. Karena pada hakikatnya apa yang menjadi kebutuhan dasar rezekimu sudah disiapkan oleh Allah. Famshu fi manakibiha. Kamu cuma tinggal jalan aja. Kalau mau bersyukur. Langit dengan 7 lapisnya itu sudah disiapkan buat rezeki buat kamu. Supaya cahaya matahari dengan 7 sinarnya tidak semuanya sampai kepada kulitmu. Yang boleh sampai dari 7 sinarnya adalah hanya sinar ke-6 dan ke-7 antara inframerah dengan sinar gamma. Yang boleh sampai itu pun digradasi di antara keduanya. Gradasi di antara keduanya 0,02 kalori saja. Sebab kalau lebih sedikit atau kurang sedikit mati semua jaringan di bumi ini termasuk kamu.
Ada yang ikut mengatur itu semua? Harusnya bumi ini hancur karena batu-batu besar yang menghujani bumi. Asteroid yang besarnya bisa ribuan kali lipat dari bumi. Seperti hujan menghujani. Tapi bumi masih selamat, kita masih hidup. Siapa yang kasih rezeki ini semua dasarnya? Kebutuhan pokok ini dari Allah. Wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila wadarul bai' gitu ya. Nanti kita bahas ayat khusus untuk itu. Yang ingin saya katakan adalah bahwa umumnya ayat-ayat tentang rezeki langsung wa kulu min rizqi wa la tusrifu, jangan berlebih, maka makan sebagiannya saja. Untuk itu ada aturan. Jadi umumnya perintahnya itu bukan cari rezeki Pak, cari tambahan bonus karunia. Jadi karunia itu fadlun, keutamaan karunia. Jadi karunia itu bonus dari rezeki yang sudah Allah berikan. Seandainya gaji Anda 1 jam 1 miliar, bisa diukur nggak dengan 1 oil? Seandainya mata Bapak ini tidak ada minyak, tidak ada oil yang turun naik supaya mata ini tetap bisa kinclong, meloding, kira-kira sama harganya 1 bola mata dengan gaji 1 miliar 1 jam kali 24 jam. Tidak, modal-modal dasar yang Allah rezekikan buat kita untuk menikmati semua yang Allah berikan ini sudah ada. Selebihnya cuma tinggal jalan saja. Banyak orang yang gak kuliah fakultas ekonomi, rezekinya lebih bagus daripada orang lulusan fakultas ekonomi, doktor, profesor fakultas ekonomi, karena mungkin jurusan ekonomi lemah. Tetapi sebaliknya orang-orang yang menggunakan jalan hidup Al-Quran, ekonominya ekonomi kelas langit, kelas bumi, dunia dan akhirat. Karenanya di sini famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan setelah dibangkitkan dari kuburmu. Baik, jamaah rahimakumullah. Islam selamanya melihat kehidupan ini tidak terpisah antara dunia dengan akhirat. Antara dunia dengan akhirat. Untuk itu, karena Islam tidak memisahkan dunia dengan akhirat, tidak sekuler, maka soal kepemimpinan pun tidak boleh pemimpin kafir, tidak boleh. Karena pemimpin kafir bakal disiksa di neraka. Ini sudah tertuang dalam fikih-fikih Nahdlatul Ulama sejak tahun 70-an, sudah diatur. Karena pemimpin yang kafir tidak bisa mendatangkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Cuma otaknya kan kalau di Jakarta yang penting gak banjir, yang penting gak macet, gitu kan? Yang penting lapangan pekerjaan. Ini otak ekonomi lemah yang saya maksud itu. Saya orang Jakarta, tapi secara akidah, kepemimpinan saya tidak mengakui Ahok sebagai gubernur secara akidah. Bahwa saya terpaksa darurat karena atas pilihan-pilihan orang yang tidak mengerti akidah, saya sudah bari. Bari itu minhu. KTP saya dicabut, urusan dia lah. Bumi-bumi Allah. Tapi saya harus tegas dulu. Saya tetap mengikuti aturan sebagaimana saya di negara-negara kufur. Saya akan disiplin ketika saya di Singapura. Saya akan antri di imigrasi ketika saya ke Amerika. Tetapi maaf, saya tidak mengakui kepemimpinan kafir secara akidah karena tidak bisa membimbing saya kepada akhirat. Beda pendapat, mohon maaf. Ini salahnya sendiri kenapa datang ke sini. Sebab ini saya disuruh berbicara tentang Al-Quran jalan hidup, bukan demokrasi. Bukan. Seandainya judulnya demokrasi, pembicaraan saya lain. Saya akan serang demokrasi. Tapi jalan hidup saya adalah Al-Quran. Saya mau berdemokrasi selama demokrasi sejalan dengan. Tapi kalau sudah liberal, sadaqallahul azim.
Lanjut. Ustadznya keras kata ibu-ibu. Gimana Bu, lanjut gak nih? Ini yang pertama. Jadi kalau cari dunia gimana? Famshu, santai aja bro, gitu. Santai bro. Kita kalau udah jalan hidup seperti itu, uang yang cari kita. Lihat tuh apa pekerjaan malaikat? Apa pekerjaan malaikat? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Cuma itu pekerjaan malaikat. Bertasbih, mentakdiskan Allah Subhanahu. Cuma itu doang. Allah perintahkan ke sono ya ke sono, ke sini ya ke sini. Enggak cari apa-apa. Cari ridhonya Allah. Mulia enggak malaikat? Pernah dengar malaikat mati kelaparan? Tidak ada ceritanya. Manusia bisa lebih mulia. Istajibu lillahi war rasul idza da'akum. Ustaz, tapi kan Nabi juga dagang Ustaz. Ya iyalah. Tapi setelah 40 tahun Rasul perdagangannya sudah langsung sama Allah, tidak lagi menjadi kompetitor bagi masyarakatnya. Udah langsung tijarah sama Allah, mengajak manusia kepada Allah. Bahwa kemudian harus bekerja, iyalah. Rasul juga harus korban dengan 100 ekor unta untuk dirinya, keluarganya dan umatnya. Tapi Rasulullah itu kalau untuk urusan akhirat begitu 100 ekor unta kali 25 juta, berapa? Berapa? 2,5 M Rasulullah kalau kurban. Jangan mobilnya Mercy bermerek, kurbannya kurus lagi kambingnya. Rasulullah untuk kendaraannya sendiri punya unta. Kuda perang harus bagus. Harus bagus kuda perangnya. Untuk tempur, tapi kalau cuma untuk gaya-gayaan, enggak begitu cara pandang Rasulullah. Ini ekonomi, jurusan ekonomi tinggi yang seperti itu tuh. Bukan jurusan ekonomi lemah ala duniawi ini. Hanya 3,5 juta dolar saja per bulan kebutuhan tentara Gaza. Amerika membantu Israel dalam 1 bulan 25 miliar dolar, menang mana perangnya? Gaza bro. Tentara Israel 100 orang lebih bunuh diri, depresi. 300 lebih tembak pahanya sendiri supaya nggak ikut perang dan tinggal di rumah sakit dan tetap digaji $200 per hari. Kalau pemimpin Indonesia, rakyatnya ini tidak hidup bersama Al-Quran, dia jual negeri ini. Undang-undang, yang namanya undang-undang di Indonesia ini komoditi semua. Tanya sama anggota dewan atau mantan anggota dewan, dari mana penghasilannya, gajinya cuma sebegitu. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan hidup kita bisa lurus bersama Al-Quran. Makanya untuk cari dunia, famshu. Semakin jauh jalannya semakin banyak rezekinya. Dan semakin banyak manfaatnya. Tapi semakin malas jalan, ya sudahlah, keluar di pagi hari seperti burung. Semakin jauh dia terbang, akan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Burung nggak punya ijazah, burung. Ada burung sekolah dulu cari ijazah biar dapat makan. Nggak pakai ijazah burung. Sepanjang mana dia berjalan, sepanjang itu pula mendapatkan rezeki. Jalan saja. Just begin. Apa mau bisnis apa, mau kerja apa, mulai jalan saja. Nanti begini, kalau saya jualan kertas kulit tapi ditanggul angin, kan banyak kompetitor. Ya kalau berpikirnya gitu mah nggak jalan-jalan. Udah jalan aja di mana saja. Kalau perlu jual es di Kutub Utara. Laku nggak? Hah? Laku nggak jual es krim di Kutub Utara? Nah, ini masalah cara berpikir, kreatif atau tidak. Kalau cuma jual es seperti salju ya nggak laku lah. Tapi kalau esnya pakai jahe, laku nggak? Ini kan masalah kreativitas berpikir.
Baik. Sekarang sudah bersaudara antara singkong dengan keju kan? Karena dulu pikirannya nggak kreatif, selalunya pasangan singkong di Jawa Timur apa? Dulu sebelum kenal keju. Hah? Apa makanan khas kampung itu yang bahannya singkong, Pak? Gaplek. Oh, kalau di Jakarta singkong sekarang itu udah masuk hotel-hotel mewah. Ya, seperti di kota Surabaya gini kan, Pak? Setelah menikah antara singkong dengan keju. Ini soal kreativitas, saya jalanlah di muka bumi. Bakso di Surabaya masih bulat? Hah? Sudah ada yang kotak? Udah banyak? Kreatif itu baru. Tahu masih kotak di sini? Udah ada tahu bulat? Yang belum ada tahu lonjong? Ya bikin. Ini kan soal kreativitas, jalanlah di muka bumi. Orang Surabaya pernah makan sayur kacang hijau campur bayam? Belum. Tanya sama orang Makassar di sini, orang Bugis Makassar, dia tahu itu. Enaknya makan nasi, sayurnya kacang hijau campur bayam sama santan dikit, pokoknya ketagihan. Yang diketahui kan selama ini kacang hijau campur apa? Ya ketan hitam, yang manis-manis begitu kan? Baik. Pernah makan pisang pakai sambal? Pernah? Nah itu belajar sama orang Sumatera. Ini karena belum jalan. Karena belum jalan jadi belum kelihatan. Famshu fi manakibiha. Sudah dimudahkan semuanya. Pernah makan daun pepaya dengan daun jambu mete? Pernah? Wah, belum tahu rasanya. Wenae, gurih tenan gitu. Daun pepaya rasanya apa? Daun jambu mente yang muda? Sepet, coba makan sekaligus. Gurihnya luar biasa. Belum jalan aja sih masuk ke pedalaman Betawi. Itu makanan khas orang Betawi. Famshu fi manakibya, nanti muncul kreativitas, rezeki kita tidak akan berkurang. Yang kedua sekarang, salat. Oke, tingkatan kedua sekarang salat. Kalau salat apa? Fas'au. Oke, kita buka di surah Al-Jum'ah ayat 9. Kita buka Al-Jum'ah ayat 9. Rencananya mau sampai jam berapa pengajian kita di sini tablignya? Apa? Sampai jam berapa? Berapa? 14.15. Lama juga ya. Kurang nih kayaknya waktunya. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' Saya baca sekali lagi karena pentingnya tekanan ini agar merubah mindset dari ekonomi lemah menjadi ekonomi kelas tinggi. Fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, ini mewakili semua sholat, tapi Jumat penuh
ada tekanannya sendiri karena kemuliaannya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan ingat, tinggalkanlah jual beli, transaksi bisnis. Tutup dulu warungmu, tokomu, pabrikmu, workshopmu, tutup dulu. Wadarul bai'. Waduh, gimana kan itu pas lagi puncaknya. Ini peak season ini, orang sholat Jumat itu kan berbondong-bondong, lagi ramai ini. Ini pasar lagi ramai konsumen, kenapa harus tutup? Wadarul bai'. Kalau ada tablik akbar, pedagang-pedagang itu pilih masuk ke dalam, tutup toko, tutup warung, atau gelar dagangan di sana. Tergantung pedagangnya nih cari apa nih. Wadarul bai', itu karenanya setiap hari Jumat itu ramai sekali karena ini lagi peak ini secara bisnis ini. Memang tantangannya antara mengingat Allah dengan big project, dengan gold chance gitu ya, kesempatan emas ini. Selalunya manusia dihadapkan kepada tantangan, tapi Allah katakan fas'au ila dzikrillah. Kan tadi kalau cari rezeki dunia apa? Famshu. Kalau mengingat Allah untuk sholat gimana? Fas'au, harus lebih cepat, tinggalkan, tutup itu. Wadarul bai', jelas sekali ayatnya, tinggalkan transaksi bisnis di situ. Tinggalkan. Ustadz, ini tamu saya orang bule Ustadz. Dia tidak paham sholat Jumat. Seandainya saya tidak tanda tangani kontrak sekarang, ini bisa batal ini proyek saya Ustadz. Gimana? Tinggalkan sholat Jumat demi kontrak bisnis, kan bisa dijamak Ustadz. Jumat sama asar, gimana Ustadz? Kerjakan mana ini dulu pilihannya. Wadarul bai', tinggalkan. Terus proyeknya gimana? Wadarul bai' gitu. Ustaz, ini mati pabrik saya nanti kalau tidak ditandatangani. Jadi saya harus bagaimana? Fas'au ila dzikrillah. Iya kan masih ada waktu setelah ini Ustaz. Kan bisa dijamak, darurat Ustaz. Wadarul bai' gitu. Ya wis lah kalau gitu Ustaz. Memang kenapa sih saya harus tinggalkan itu? Zalikum khairul lakum. Itu lebih baik, lebih menguntungkan, lebih tinggi profitmu. In kuntum ta'lamun, kalau kamu nggak salah ilmu, kalau kamu ilmunya benar. Ini barangkali ekonomi kapitalis yang masuk. Ekonomi musyrik. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghinakan ekonomi riba dan menguntungkan ekonomi sedekah. Ini di Indonesia nih ngaco deh. Saya baca koran Jawa Post pagi tadi. Hanya gara-gara pilkada langsung dibatalkan jadi lewat DPRD, saham anjlok. Selalu saham anjlok. Apa urusannya? Selalu saja dikaitkan antara politik dengan ekonomi ribawi terus. Transaksi, gue jual, gue beli, gue jual, gue beli. Siapa yang jual, siapa yang beli, barangnya apa, transaksinya gimana, ini cuma goreng-gorengan. Saya nggak ekonomi. Ekonomi bursa efek itu ekonomi tidak fundamentalis, ini ribawi, ini judi. Kok selalu dikaitkan kehidupan masyarakat dengan, ini ada koslet deh pemikirannya kayaknya. Ini karena ekonominya jurusan ekonomi lemah. Sudan diembargo ekonominya oleh Amerika. Diembargo secara ekonomi. Dia bikin ATM, nggak boleh ada kartu Amerika masuk sini dan nggak boleh dia bertransaksi sama saya di sini. Dia lawan, aman aja. Gaza ditutup sehingga akses ekonomi, terowongan militer ditutup, terowongan ekonomi ditutup, dihancurkan oleh presiden Mesir yang Yahudi yang sekarang ini.
ya, dibuat pagar besi di bawah. Mati nggak orang Gaza? Enggak, Allah kirimkan pari, ikan-ikan pari yang paling berkualitas, mati banyak. Loh kok matinya di pantai Gaza bukan di pantai Israel? Di Gaza tuh nggak ada universitas yang teknologi tinggi. Tapi dunia Islam mana yang ekonominya hebat? Arab Saudi, Emirat, Kuwait, Bahrain, yang sudah bisa bikin drone pesawat tanpa awak. Ada nggak? Apa yang bisa dibikin oleh negara Arab? Senjata apa yang bisa dia buat dengan semua ekonomi yang hebat? Wah, ini saya bisa dimusuhin orang Arab ini. Padahal saya dicap oleh Syiah Wahabi takfiri gitu. Apa yang bisa dibuat? Gaza yang kampusnya, perpustakaannya, bukunya minim. Karena anak-anaknya sudah diajarkan hafal Quran. Modal tentara mujahidinnya, sehingga The Washington Post mengangkat bahwa pasukan militer paling profesional di muka bumi adalah Al-Qassam. Latihannya selalu siaga 1 24 jam. Tentara mana yang latihannya begitu? Saya ketemu dengan salah seorang dari mereka, Ustadz Bakhtiar Nasir. Kami latihan militer itu lebih susah daripada perang. Di militer waktu kami latihan, tidur kami nggak boleh lebih dari 4 jam. Tapi waktu jihad kita bisa tidur lebih dari 8 jam, lebih santai. Jadi jamaah rahimakumullah, wa darul bai dzalikum khairul lakum. Tapi mungkin perlu ditambah lagi ilmu Qur'annya, ilmu ekonomi, jurusan ekonomi kelas tinggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'aqibatu lit taqwa. Dan perintahkanlah seluruh isi keluargamu untuk mendirikan salat. Wastabir, bukan wasbir. Wastabir artinya bersabarlah yang banyak sabarnya. Bangunkan anak untuk salat, bangunkan suami salat. Ustaz, suami saya susah disuruh sholat. Salah sendiri, kenapa lo kawin sama dia? Habis dulu dia ganteng sih Ustaz, kaya raya Ustaz. Ya silakan, itu pilihan Anda kok. Kenapa nggak milih yang sholatnya dulu? Cari mantu nih, ya cari mantu nih Pak. Mantu pertama ganteng, keren, kaya raya, tamatan Amerini, bukan Amerika lagi. Tapi sholatnya bolong-bolong. Yang satu lagi ya cuma guru ngaji, makanannya besek, berkat, gitu kan? Hidupnya miskin, lalu melamar putri bapak dan ibu. Siapa yang diterima? Halo, ini pengalaman pribadi sebetulnya. Jadi istri saya mau menerima saya dulu itu adalah karena kebesaran jiwanya. Dulu saya banyak ditolak. Istri saya mau menerima itu pengorbanan sebetulnya dulu itu. Cuma guru ngaji. Mau, ini ada yang cakep, kaya raya, bagus. Ya guru ngaji dia bilang. Nggak jadi deh, gitu. Alasannya banyak. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Perintahkan seluruh isi keluargamu untuk mendirikan salat. Istrimu, anakmu, pembantumu, tetamu-tamumu, sopirmu, siapa saja. Wastabir 'alaiha,
bersabarlah yang banyak. Kenapa? Capek nggak ngajak keluarga sholat? Makanya perintahnya bukan wasbir tapi wastabir. Ibu di Jakarta ada yang curhat. Ustaz, suami saya sholatnya sering tinggal Ustaz. Terus, apakah saya sebagai istri boleh minta cerai? Ibu, mulai kapan ngajinya? Ya baru tahun-tahun terakhir ini sih Ustaz. Dulu waktu menikah sama suami udah rajin sholat. Belum sih Ustaz. Ya emang itu mah penyakit yang lo cari, telan aja udah ya. Nggak boleh minta cerai, memang dari awal udah kayak begitu. Justru setelah mengaji, ajak suaminya untuk dan sabar yang banyak. Jangan mentang-mentang sudah ngaji minta cerai, nggak cium baunya surga. Kecuali dia kafir, baru boleh. Nggak usah diceraikan juga sudah otomatis. Oke. La nas'aluka rizqa, aku tidak minta rezeki dari kamu, nahnu narzukuk, kami kata Allah, aku, malaikatku, orang-orang beriman yang akan mendatangkan rezeki buat kamu. Nahnu kata Allah, kami, bukan aku Allah menyebutnya. Nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa. Orang-orang bertakwa pokoknya happy ending deh. Judulnya. Jadi di ayat ini ditafsirkan oleh ulama, kalau kamu sudah mendirikan sholat dan perintahkan sholat seluruh keluargamu, aku tidak akan bebani kamu capek-capek cari rezeki. Rezeki akan masuk ke dalam rumahmu. Lewat mana? Lewat lubang angin. Ustadz ini bercanda, enggak, gue serius. Satu hari Pak saya datang ke pengajian majelis talim ibu-ibu. Sebelum mulai pengajian, Ustadz arisan dulu ya. Monggo. Belum rame Ustadz. Monggo. Cok keluarlah Ibu A. Ibu A ada di sini? Enggak ada. Oke, masukkan lagi. Ustadz sebentar ya, mungkin belum pada datang. Berapa menit kemudian cok keluar Ibu A lagi. Udah rame, tapi kok si Ibu A enggak ada ya? Padahal yang datang pengen sekali, ngarep supaya bisa dapat arisan. Ada new arrival, ada big sale, diskon habis-habisan. Ini gimana kalau nggak dapat arisan? Cok, keluarlah si A lagi. Karena penasaran ditelepon lah, tidak diangkat pula handphonenya. Telepon rumahnya, apa kata si Mbak? Maaf Bu, nyonya lagi tidur. Oh iya, kasih tahu dia dapat arisan. Sebel deh. Orang kalau sudah waktunya dapat rezeki lagi tidur pun, sementara yang datang mengharap, gak dapat. Rezeki itu, lihat nih. Ini sendok. Udah di depan mulut, mungkin masih bisa tumpah? Bisa. Udah masuk, hop, mungkin bisa muntah? Bisa. Sudah sampai pencernaan, mungkin kenyang, mungkin tidak. Itu 3 kali ganti gubernur di Riau korupsi terus. Yang sekarang, yang sebelumnya, yang kurang apa? Kurang apa? Di Riau itu kaya sudah. Kurang apa coba? Kurang Quran sebetulnya. Mungkin cuma baca doang, ngaji doang tuh. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai sudah masuk, oke masuk kenyang. Apakah otomatis kalau kenyang lantas badannya mudah untuk diajak beribadah? Enggak mesti. Enggak mesti. Padahal kita makan kenyang supaya sehat, sehat supaya taat beribadah. Oke, ini pentingnya sholat. Ya. Jadi kalau sholat itu statusnya apa? Apa di sini? Fas'au ila
dzikrillah wa darul bai'. Sekarang yang ketiga apa? Mencari ampunan dan surga. Di surat apa itu? Kita lihat di surah Ali Imran 133. Kita lihat Ali Imran 133. Mudah-mudahan Al-Quran sebagai jalan hidup dengan cara-cara sederhana pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan rezeki Bapak dan Ibu dilimpahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u, ini panjang ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ulangi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, gitu ya. Jadi disuruh bersegera apa di sini? Bersegera kepada apa? Kepada ampunan dari Tuhan. Ada enggak yang mau dapat ampunan dosa-dosa sebanyak bulu hewan kurbannya? Mau? Coba ambil bulu ayam. Siapa Bapak Ibu yang pernah menghitung jumlah bulu ayamnya? Pernah ada yang coba menghitung? Tahu berapa jumlahnya? Tidak ada. Ibu-ibu yang terhormat yang suka cabut-cabut alis mata ini, pernah bisa pernah bisa hitung jumlah alis matanya sendiri? Enggak. Ada yang pernah coba-coba menghitung? Bapak coba hitung jumlah kumisnya sendiri, Pak. Tidak pernah. Terus satu bulu ayam kalau kita tarik lagi ada berapa rambut, bisa dihitung jumlahnya? Allah. Terus kalau dosa kita diampunkan sebanyak bulu hewan kurban, bersyukur enggak? Ini ilustrasi saja. Walaupun beberapa gambaran ada hadis-hadis yang dhaif, tetapi ini li fadailil a'mal, ya. Orang berkurban supaya bertaqarrub, mendekatkan diri dan mendapatkan ampunan Allah atas dosa-dosa dan maksiat yang menyebabkan rezekinya terhambat, musibahnya banyak. Itu kan kalau diampunkan dosa-dosanya hilang semua itu. Nah sekarang, kalau tahun lalu pernah kurban 1 ekor kambing, hari ini ingin 1 ekor sapi untuk keluarganya. Angkat tangan yang bersedia, angkat tangan. Karena ingin mendapatkan ampunan Allah. Jangan takut teriak, jangan. Coba yang bersedia untuk sumbangan sapi, angkat tangan. Ibu-ibu mana? Baik, kalau dulu 1 sapi, sekarang 1 ekor unta 24 atau 25 juta. Ada yang berani angkat tangan? Ustadz saya takut ria. Enggak, ria itu kalau ingin menyumbang fakir miskin. Ini dalam porsi seperti ini untuk saling at-tawasi bil haqqi wa at-tawasi bis sabar, enggak apa-apa. Siapa di antara Bapak dan Ibu yang siap saya layani untuk kurban ke Gaza lewat YDSF boleh, lewat siapa aja boleh, 25 juta di Gaza dan di Suriah. Karena saya dapat SMS, Ustadz, kalau Ustadz berkorban ke Gaza, tolong titipkan juga untuk keluarga para syuhada. Mereka itu susah mendapatkan daging, Ustadz. Sekerat daging bagi mereka itu sangat berharga untuk bisa makan bagi keluarga syuhada. Ada yang mau 1 ekor unta 25 juta? Wasari'u
Wasari'u ila magfirati min rabbikum. Siapa ingin mendapatkan ampunan dari Allah kalau betul-betul sudah ngaji, dari jam 12:30 tadi sudah ngaji. Siapa yang sungguh-sungguh punya uang pas-pasan cuma 25 juta dan itu untuk pendidikan anaknya, tapi untuk mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang Allah akan ampunkan kepada saya siap berkorban sejumlah itu. Ada yang siap? Satu, ada lagi? Saya tidak punya yang lain kecuali itu untuk tabungan pendidikan anak saya, Ustadz. Ada lagi yang siap untuk korban satu unta untuk mendapatkan ampunan dari Allah? Angkat tangan. Berarti belum sukses nih ngajinya. Masih berhitung lagi. Ada seorang ibu, Ustadz. Saya seorang janda. Saya cuma punya 1 logam mulia 100 gram. Demi Allah. Saya cuma percaya thiqah kepada Allah. Saya tidak percaya kepada logam mulia saya. Walaupun itu sebetulnya tabungan pendidikan untuk 2 orang anak saya yang masih kecil. Saya akan berikan di jalan Allah. Doakan agar anak saya bisa mendapatkan pendidikan. Hari itu dia bicara, besoknya dia datang dan dia bawa, Ustadz, ternyata tabungan pendidikan untuk anak saya 180 gram, bukan 100 gram. Dia tawarkan ke saya dompet lusuhnya, saya bilang jangan. Saya ambil 100 gramnya, 80 gramnya sudah dibayar oleh Allah pahalanya insya Allah. Pada satu hari, 1 minggu setelah itu saya telepon dia agar datang di malam acara di mana saya sedang mengumpulkan dana untuk tabung infak. Apa yang terjadi? Ketika saya telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ibu bisa datang di acara saya nanti malam. Lama baru jawab, kemudian dia jawab, maaf Ustadz, saya ditakdirkan Allah bisa umroh Ramadan bersama keluarga saya di 10 hari terakhir. Kejadian. Orang-orang yang takut menginfakkan hartanya di jalan Allah karena takut lapar, takut miskin, takut kurang, sebetulnya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Wallahu khairur raziqin. Barang apapun yang kamu infakkan di jalan Allah pasti diganti oleh Allah, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Kata-kata wallahu khairur raziqin, Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Itu artinya kalau sampai kamu takut berinfak di jalan Allah karena takut kurang, takut lapar, takut miskin, suudzon pada Allah. Sekali lagi, jangan berkata, Ustadz saya simpan di dalam hati takut riya. Enggak. Yang namanya tangan kanan kalau berinfak tidak boleh diketahui tangan kiri, itu kalau sama orang miskin. Ya, jangan biarkan orang miskin itu antri, jangan sampai mati, jangan. Itu enggak boleh. Kita yang datang ke rumahnya orang miskin. Nah, persoalannya sekarang di ruangan ini bukan orang miskin. Untuk bisa menginduksi satu sama lain, siapa di antara Bapak yang siap unta 25 juta, angkat tangan, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ada yang berani? 1, 2. Saya akan tagih dan saya doakan mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya sebanyak bulu hewan kurbannya. Saya mohonkan kepada Allah. Ada lagi yang berani? 3. Diampunkan dosanya dan diberkahi rezekinya sebanyak jumlah hewan kurbannya. Ada lagi? 4. Diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi rezekinya sebanyak bulu hewan kurbannya. Ada lagi yang berani? Thiqah, percaya kepada Allah. Yakin kepada Allah. Jangan takut dibohongin. Kalaupun dibohongin, Nabi SAW bersabda, orang yang menanam pohon, lalu pohonnya dimakan buahnya oleh orang lain, itu sedekah. Lalu pohonnya dimakan oleh hewan buahnya, itu sedekah. Lalu pohonnya dicuri buahnya oleh orang lain, itu sedekah. Enggak akan hilang pahalanya dari Allah. Ada yang berani unta 25 juta? 2. Ada lagi? Ada lagi di atas? 1, 3 dari ibu-ibu. Ada lagi? Tunaikan itu karena Allah. Wasari'u, ini yang namanya wasari'u. Ustadz, saya mau hitung-hitung dulu, nanti cukup gak duit saya?
Saya kasih tahu ya bapak-bapak yang ragu, keluar dari masjid itu setannya besar sekali. Kalau memang sudah punya niat di sini, insya Allah musibahnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalahnya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar dari sini, saya tidak jamin. Bahkan yang sudah angkat tangan keluar dari sini bisa berubah otaknya. Karena setan untuk itu wasari'u. Kalau memang sudah oke, transaksi kepada Allah, lupakan semuanya. Satu hari saya mau sholat. Sebelum qomat, pengurus masjid itu beri pengumuman, masjid akan mengganti karpet. Saya sudah niatkan uang yang saya bawa dan uang yang saya dapatkan saya akan berikan untuk karpet masjid itu. Udah saya siapkan angkanya, di tas saya udah saya siapkan. Sholat sunnah. Setelah azan, menunggu iqamah, pikiran saya diganggu oleh setan. Di antara iqamah dan sholat, karena saya tidak bersegera. Saya belum bisa bersegera karena belum dimulai dipungut sumbangannya oleh pengurus masjid. Hanya gara-gara saya menunda. Antara sholat ke sholat saya terganggu. Bakhtiar, bukankah pesantrenmu butuh? Pesantrenmu juga masih kekurangan? Bakhtiar, bukankah juga Islamic Centermu masih kekurangan? Bakhtiar, kamu jangan sok-sokan deh. Bakhtiar, kamu jangan riya. Begitu setan, demi Allah mengganggu saya di dalam sholat saya. Setan tidak akan pernah rela kita berbuat baik untuk mendapatkan ampunan Allah. Karenanya ayatnya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Untuk mendapatkan surga itu memang mahal. Coba saya mau tes sekali, ada yang berani unta? 25 juta? Ada? Dan yang sudah niat hati-hati keluar dari sini, setannya besar sekali. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. U'iddat liman lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu, buruan, cepetan, segera kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua di sini orang yang bertakwa dan dianugerahkan kekuatan untuk senantiasa bersegera memohon ampunan. Biasanya kita ini maunya beribadahnya yang gratis-gratis. Ini juga persoalan umat Islam. Ustadz, ada nggak ibadah lain? Pokoknya nggak ngeluarin duit, nangis-nangis deh, nggak apa-apa. Yang penting jangan bayar pakai harta. Makanya di Indonesia ini kalau ada koruptor dimiskinkan itu lebih sakit. Kalau namanya rusak, keturunannya rusak, orang sekarang sudah bocor otaknya sudah. Partai Islam rusak, nama Islam rusak, dia nggak pikirin. Tapi kalau hartanya hilang, ini orang Indonesia lebih sakit. Karenanya lebih takut dimiskinkan. Ketimbang harga dirinya, ketimbang nama baik keluarganya. Ini artinya apa? Orang Indonesia sudah terserang penyakit yang namanya hubbud dunya, terutama hubbul mal, cinta harta dan takut mati. Ngaji tapi pelit banyak. Makanya dikasih tuh di sinetron Ma'ijan naik haji gitu. Itu sebetulnya koreksi sosial terhadap kekacauan lingkungan. Tidak berimbang antara sholatnya dengan sedekahnya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, nggak usah mengaku bahwa semalam tahajudnya panjang, kalau hari ini nyumbang ke masjid peletok gitu. Ustadz kan yang penting ikhlas. Ya ikhlas lah. Karena sesuai dengan hawa nafsunya. Yang namanya ikhlas itu bukan sesuai hawa nafsu kita. Sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, orang-orang di sini mudah-mudahan adalah orang-orang yang diberkahi rezekinya dan keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang terakhir. Fafirru ilallah. Ya, itu di dalam surat Az-Zariyat ayat 50. Az-Zariyat, surat berapa Az-Zariyat? Surat 50 ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Fafirru, jadi semuanya kata-kata bersegera karena memang ada inkonsistensi terjemahan Departemen Agama. Bukan kesalahan Departemen Agama tapi memang kekurangan kosakata bahasa Indonesia untuk bisa menerjemahkan. Fafirru di sini firar. Tinggalkan dunia secepat-cepatnya, berlari kencanglah. Ilallah. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Itu kata para nabi. Seperti Ibrahim alaihissalam. Inni dhahibun ila rabbi. Sesungguhnya aku hanya ingin pergi menuju Tuhanku. Sayahdin, Tuhanku pasti tunjuki jalanku. Fafirru ilallah. Maka larilah yang cepat menuju Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku, kata para nabi, hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Pergi ke Allah. Dunia itu tinggalkanlah. Jadi kalau satu hari nanti mau pergi ke tempat kerja, mulai hari ini, kalau betul-betul ingin Al-Quran sebagai jalan hidup, saya sedang belajar, teman-teman di sini, tim yang bekerja di sini, dengan semua profesionalisme, dengan kerja keras, dengan meninggalkan keluarga, enggak seimbang gaji yang mereka dapatkan dari saya, karena saya juga tidak dapat gaji dari mana-mana. Kita semua ke Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ ada Allah, ada ridhonya, tapi tidak ada uangnya. Di situ ada uang, tapi tidak ada ridho Allah. Kemana kita pergi? Kemana kita pergi? Oke, di situ ada dakwah. Anak kita disuruh dakwah ke jalan Allah, tapi tidak ada gajinya. Di situ ada gaji 1 bulan $10.000 US kerjanya dan bergengsi dan bisa sholat di situ. Pilih yang mana? Di situ digaji $10.000 US, tapi tidak ada dakwah ilallah. Ada gaji bisa sholat 5 waktu di situ. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Halo, pilih yang mana? Saya ulangi sekali lagi. Di situ ada dakwah mengajak manusia kepada Allah, tapi uangnya nggak jelas. Tapi di situ bisa mendapatkan ridhonya Allah, mengajak manusia kepada Allah. Di situ gajinya $10.000 dan bisa sholat 5 waktu. Yang mana? Tergantung pendidikannya selama ini. Pendidikan apa yang dikasih? Umumnya pendidikan kayak yang mana? Yang 10.000 atau yang dakwah? Ini. Karena tidak ada fafirru ilallah.
Tidak ada. Kalau orang sudah fafirru ilallah, buat apa tidak ada Allah walau uangnya besar? Buat apa untuk Allah cuma yang sampingan dan bukan utama walaupun uangnya besar? Kalau memang di sini ada Allah dan Allah bisa saya dapatkan sepenuhnya walau tidak ada uangnya, Allah sudah berikan rezeki kepada saya. Orang-orang yang sudah fafirru ilallah, kalau dia berdoa di sholat duha, ya Allah, terima kasih telah banyak kau rezekikan kepadaku. Hari ini aku akan bersedekah kepadamu ya Allah lewat 360 persendian yang telah kau berikan kepadaku. Ini lebih baik daripada dunia dan usinya semua. Aku ingin sholat duha karenamu ya Allah. Apapun rezekinya yang pasti aku sudah dapatkan darimu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu dia berdoa, Allahumma inna duha duha'uk wal baha baha'uk wal jamal jamaluk wal quwata quwatuk wal ismata ismatuk. Orang yang di sini nih bisa sholat 5 waktu tapi gajinya $10.000, tidak ada dakwah, doanya begini. Allahumma in kana rizqi fis sama fanzilhu. Tuhan, rezekiku masih di langit. Turunkanlah segera agar proyek itu turun. Allahumma in kana rizqi fis sama fanzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, kalau masih di dalam perut bumi keluarkanlah cepat ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Jadi Allahumma in kana rizqi fis sama fanzilhu in kana fil ardi wa in kana mu'siratan. Kalau susah jodohnya mudahkanlah ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu ya Allah. Begitu dia doanya. Kalau yang di sini tidak begitu cara doa. Allahumma in kana rizqi fis sama fanzilhu. Ya Allah, sudah turun semua rezekimu itu. Hari ini ketika engkau anugerahkan kepadaku mau berdoa, bisa berdoa, itu karena sudah kau siapkan rezekinya. Dan aku sudah lihat cahaya matahari yang menerpa bumi, oksigen, langit yang melindungi, sudah lebih banyak dari semuanya. Itu yang tidak bisa membuatku terpisah darimu ya Allah. Menunggu apa lagi? Satu koper duit turun dari langit, itu maksudnya. Enggak begitu doanya dia. Beda perasaannya. Sama bacaannya. Sama bacaannya, tapi beda rasa-rasanya. Yang di sini, wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, kalau masih di perut bumi maka keluarkanlah. Terima kasih ya Allah. Rerumputan tumbuh di sekeliling hidupku di mana aku berada. Apa jadinya hidupku tanpa tumbuhan dan tanaman? Karena dialah satu-satunya sumber oksigen. Terima kasih ya Allah. Allazi akhrajal mar'a faja'alahu gutha'an ahwa. Ya Allah, terima kasih. Dia sudah melihat dari perut bumi itu keluar semuanya. Kita tidak membantu bagaimana tunas-tunas muda kemudian melewati retakan-retakan bumi. Ya Allah, beda rasanya memang orang-orang yang berdakwah. Kalau nggak berdakwah itu maunya fulus, duit, lagi duit, semua ukurannya dunia, materi. Kalau dia enggak, terima kasih Allah. Sudah keluar ternyata, apalagi wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau memang rezekiku masih jauh, dekatkanlah. Ya Allah, jangan kau biarkan aku jauh darimu, karena rezeki terbesarku adalah ketika aku selalu dekat kepadamu. Hari ini aku berterima kasih, kau beri kesempatan aku berdoa, itu berarti kau sudah dekat kepadaku dan kau izinkan untuk dekat kepadamu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku tidak pernah berpikir apakah doaku dikabulkan atau tidak. Kalau aku sudah dimampukan berdoa, itu berarti Allah sudah siapkan kabulnya untukku. Jadi yang kufikirkan bagaimana aku selalu berdoa kepada wa in kana musiratan fayassirhu. Kalau itu susah, maka mudahkanlah. Ya Allah, hari ini terima kasih telah kau mudahkan aku untuk bisa sholat duha. Beda enggak pengalaman spiritualnya? Orang yang di sini dengan yang di situ? Beda. Yang di sini gimana perasaannya? Ya betul-betul masih di langit, kurang, masih jauh di langit. Kalau di awan sih masih dekat, ini di kasihan, makanya merintih terus hidupnya. Kurang terus. Tapi kalau yang di sini, dia sudah merasakan semuanya dan besar-besar. Kalaupun nanti tiba-tiba
dapat duit dari langit gitu, entah gimana caranya, itu bukan sesuatu yang besar bagi dia. Bukan. Dapat proyek bukan sesuatu yang besar. Dapat bonus bukan sesuatu yang besar. Karena sesuatu yang besar sudah dia lihat, sudah dia rasakan. Beda pengalaman spiritualnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekarang sudah tahu, kalau cari dunia, famshu. Menuju sholat, wasari'u. Menuju surga. Yang kedua fas'au, yang ketiga wasari'u. Kalau menuju Allah, fafirru. Ada pertanyaan? Ada waktu 10 menit? Ada namanya need, ada namanya want. Need itu kebutuhan, want itu keinginan. Needs ya. Iya. Kalau sekedar membeli alat komunikasi maka yang cukup 200.000 cukup. Tapi kita enggak sekedar itu. Tapi kita punya keinginan yang banyak. Nah, Allah ciptakan itu keinginan dan Allah ciptakan itu kebutuhan. Kalau orang berkeinginan itu kan enggak ada batasnya. Sehingga enggak ada finishnya. Tapi Allah itu, apakah membenarkan Allah itu dengan cara keinginan manusia itu Pak Ustaz? Kemudian dengan keinginan itu kan orang jadi berpikir, berkembang itu. Mohon dijelaskan Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Needs selesai. Berarti kita pikirkan sekarang keinginan. Bukan hopes. Mungkin hopes lebih tinggi lagi. Jadi berkehendak. Baik, begini. Ringkas saja. Kalau ingin keinginanmu itu tercukupi, bahkan melebihi dari yang kamu inginkan, satu kata kuncinya. Sesuaikan keinginanmu dengan keinginan Allah, itu yang kata kunci pentingnya. Tapi sedikit saja keinginanmu keluar dari keinginan Allah, selamat, Anda akan hancur dalam hidup Anda. Itu kata kunci yang paling penting. Jadi rasa berkehendak yang Allah anugerahkan itu fungsinya perlu diketahui. Kenapa kita diberikan emosi? Kenapa kita diberikan rasa berkehendak? Perhatikan baik-baik. Emosi ini penting dan kita harus marah. Karena marah bertujuan menjauhkan kita dari mudarat dan bahaya. Keinginan harus punya keinginan. Dan keinginan harus banyak, harus tinggi. Tetapi yang mendatangkan manfaat. Nah, persoalan orang sekarang dengan semua training-trainingnya, 40 hari langsung kaya. Punya kondominium tanpa hutang. Apalagi? Saya perhatikan bahasa-bahasa gila ini semua. Untuk jangka pendek kelihatannya bagus. Selanjutnya, kalau Ustadz berpikirnya kayak gitu juga pasti akan capek itu. Kebanyakan orang marahnya mendatangkan manfaat atau mendatangkan bahaya umumnya. Bahaya. Jadi umumnya orang setiap habis marah selalu malu. Saya ulangi. Umumnya orang setiap habis marah selalu malu. Kenapa? Karena dia telah melakukan stupid thing. Melakukan perkara bodoh. Lihat kalau lagi marah kan. Kita melakukan hal bodoh gak? Bodoh. Kalau marah bukan pada tempatnya, yaitu untuk menjauhkan mara bahaya. Yang kedua, umumnya orang dengan keinginannya mendatangkan manfaat atau mendatangkan bahaya. Tergantung ilmunya lagi. Kalau bahasanya begini, kau gali sendiri kuburanmu dengan gigimu. Banyak gak yang begitu? Memakan yang tidak boleh dimakan, banyak gak? Banyak. Menumpuk yang tidak dibutuhkan, banyak gak? Banyak. Mengejar sesuatu yang membebani dirinya, banyak gak? Banyak. Di sini salahnya saya.
Menuju 2019, dari tahun 2014 saya harus punya paling tidak 20 triliun. Karena saya akan membangun pusat-pusat peradaban Quran di seluruh Indonesia termasuk di kota Surabaya. Yang kedua, saya harus membangun diklat-diklat ulama untuk melahirkan ulama karena struktur sosial Islam adalah al-ulama warasatul anbiya. Sekarang kurang universitas-universitas yang tujuannya melahirkan ulama dan sudah mulai kurang pesantren-pesantren yang melahirkan ulama. Ini sudah mulai ada pesantren pertanian, pesantren komputer, pesantren teknologi sehingga tafaqquh fid din mulai berkurang. Ini menjadi kewajiban saya mendirikan universitas dan mendirikan pusat-pusat ulama sebagai rujukan agar Indonesia bisa bangkit. Tetapi ulama yang saya butuhkan bukan cuma ulama yang punya disiplin ilmu, tetapi ulama yang punya karakter leadership yang kuat, punya kemampuan manajemen yang bagus, punya mentalitas survival yang bagus, supaya Indonesia ke depan 2019 punya pemimpin dari orang-orang yang memang berkarakter hikmah sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah artinya ada orang dikasih ilmu tidak dikasih hikmah, orang berhikmah otomatis berilmu. Indonesia ini tidak boleh dipimpin oleh orang yang kaya tapi bodoh, orang populer tapi sekuler. Indonesia harus dipimpin oleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Harus orang yang berilmu dan kuat, bastatan fil ilmi wal jism, karenanya ekonominya mesti kuat. Keyakinan saya salah enggak? Mimpi nggak kalau saya harus punya 20 triliun? Tidak mimpi. YDSF kalau cuma 3 miliar satu bulan, itu sebetulnya masih terlalu kecil penghasilannya. Ada orang YDSF di sini mau saya pompa? Tidak ada. Kalau gitu nggak usah dikasih dulu ilmunya. Ketika keinginan ditempatkan di tempat untuk mendatangkan manfaat bagi khalayak seluas-luasnya, Allah sudah kasih. Sebelum kita bekerja dan kita tidak mengawang-ngawang. Saya mungkin sudah hampir lupa cari duit buat diri saya sendiri, Pak, sehingga saya tidak perlu pasang tarif. Kita datang ke Surabaya dengan ongkos kita sendiri, alhamdulillah tim juga kemudian bisa cukup. Dari mana? Wallahu a'lam bissawab. Dicukupkan insya Allah. Saya ingin tutup. Jawabannya satu saja. Sesuaikan kehendakmu dengan kehendak Allah. Maka kau akan dapatkan keinginan-keinginan besar. Dan yang kau dapatkan melebihi dari yang kamu inginkan. Dan cuma Allah yang bisa lakukan itu. Ustadz ada doanya enggak Ustadz? Saya kasih doanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doanya. Ya Allah, jadikan keinginanmu menjadi keinginanku, agar yang ku keinginkan adalah sesuatu yang kau ridhoi. Itu maksudnya. Itu namanya taufik. Orang yang sudah dikabulkan doanya seperti tadi itu, dikabulkan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tapi faham gak doanya itu maksudnya? Seandainya dia faham apa yang dia doakan. Kalau yang di TV lucu, baru menang judi, kan dia ikut kuis. Kuis ini sebetulnya banyak yang judi. Pas judi dapat sujud syukur, alhamdulillah. Ini karena tidak faham apa arti alhamdulillah. Ya. Jadi sekarang kalau ingin keinginannya terpenuhi dan hebat, doa seperti itu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Konkretnya contohnya gimana Ustadz? Utsman bin Affan, pebisnis besar yang dijamin surganya oleh Allah dan Rasulnya. Satu hari Utsman bin Affan pulang dari Syam. Itu kafilah dagangnya banyak sekali. Aisyah berkata setelah melihat dari jendela rumahnya, ya Rasulullah, itu kafilah dagangnya Utsman bin Affan baru pulang dari Syam. Ratusan unta berikut barang dagangan yang di atasnya. Rasulullah enggak terlalu antusias melihat hartanya Utsman.
Lalu Rasulullah bersabda begini, Utsman akan dicatat masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah melihat ketakwaannya Utsman bin Affan yang kaya raya. Aisyah enggak sabar ingin gosip. Gosip kebaikan boleh. Namanya perempuan ya suka gosip. Tapi gosip kebaikan nih Aisyah kemudian datang temui Utsman. Utsman, kata Rasulullah, 4 menit lagi asar. Kata Rasulullah, engkau dijamin surga. Apa kata Utsman? Seluruh daganganku berikut untanya kuserahkan untuk Islam. Menangis hatinya. Pertanyaannya, apakah setelah itu Utsman miskin? Tidak. Pernah dengar informasi kalau rekening Utsman sekarang masih tercatat di Saudi Arabia dan salah satu rekeningnya itu untuk mendirikan hotel separuhnya dan penghasilannya per tahun masih 150 miliar sampai sekarang. Itu di luar sumur yang diwakafkan. Di luar sumur yang diwakafkan. Jadi Anda wakaf sumur, wakaf ini untuk bisa diminum oleh orang banyak. Lalu tumbuh pohon korma di sekeliling sumur. Pohon korma dinikmati orang lain. Utsman sampai sekarang masih dapat itu hasil investasinya karena keinginannya disesuaikan dengan keinginan Allah. Mudah-mudahan Bapak bisa seperti Utsman bin Affan dan semua bapak-bapak di sini bisa seperti Utsman bin Affan. Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu juga seperti istrinya Utsman bin Affan yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Dan inilah Al-Quran jalan hidup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.